Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah untuk setiap individu umat muslim. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, aqimus sholata wa atuz zakah. Tunaikanlah solat serta bayarlah zakat. Dalam pelaksanaannya, ulama mendefinisikan solat secara syar'i, aqwalun wa af'alun makhsusatun, muftatahatun bit takbir, muhtatamatun bit taslim, bisyara'ita makhsusatin. Yang artinya ucapan dan perbuatan yang khusus dengan diawali takbir dan diakhiri dengan salam serta butuh terhadap syarat-syarat yang khusus. Dari definisi ini perlu kita fahami bahwasanya sholat tidak hanya sebatas gerakan dan ucapan saja, melainkan sholat suatu ibadah yang didesain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membentuk karakter umat itu sendiri. Salah satu karakter yang terbentuk dalam sholat yang pertama adalah disiplin waktu. Kemudian yang kedua adalah kebersihan dan integritas. Yang ketiga adalah ketundukan dan tawaddu. Serta yang keempat itu adalah konsisten dalam kebaikan. Hal ini sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, innamas sholatu tamaskunun wa tawadu'un wa tadarru'un wa ta'assufun wa nadamun. Bahwasanya sholat itu merupakan ibadah yang membentuk karakter umatnya menjadi orang yang tawadu, tunduk, orang yang pemaaf serta peka terhadap keadaan di sekitarnya. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu, sudah sepantasnya kita sebagai seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendedikasikan hidup kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ ada batasan bahwa kita diciptakan oleh Allah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat ini menjadi penting dalam kehidupan kita. Orang mapan hidupnya karena mapan juga dalam melaksanakan ibadah sholat. Maka tidak ada istilah orang yang tidak mapan hidupnya karena sering melakukan sholat, hidupnya tidak mapan, tidak ada. Tentunya kemapanan hidup itu dilihat dari sejauh mana kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, dari bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang mau bertanya tentang materi pada saat ini? Saya Pak Ustadz. Ya, silahkan. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Mengapa ada orang yang rajin sholatnya tapi karakternya masih buruk? Masih suka mencela atau tidak jujur? Gimana itu Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Kenapa ada orang yang rajin sholat tapi karakternya masih buruk? Tentu ketika orang itu masih memiliki karakter buruk namun dia sudah rajin beribadah, rajin sholat, itu dia beribadah hanya semata-mata untuk menggugurkan suatu kewajiban. Hal ini katanya Imam Al-Ghazali, orang yang seperti itu disebut dengan ghasalah. Artinya orang yang beribadah hanya untuk menggugurkan kewajiban saja. Tentu orang bisa berubah karakternya jika dia itu beribadah niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dalam melaksanakan ibadahnya dia terkhusyuk. Nah, sehingga karena dengan khusyuk inilah dia menemukan hakikat dalam ibadah itu. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Saya Ustadz. Nggih. Saya Imam Syafaat, mohon izin bertanya Ustadz. Bagaimana posisi niat dalam sholat dapat membentuk karakter integritas seorang muslim?
Posisi niat dalam membentuk karakter, integritas seorang muslim, tentu niat itu munculnya dalam hati. Makanya ketika sholat, niat itu dibarengkan dengan lafadz hamzahnya, lafadz Allahu Akbar. Lisan mengucapkan Allahu Akbar, hati itu mengucapkan usolli. Jadi hamzahnya lafadz usolli bersamaan dengan hamzahnya lafadz Allahu Akbar. Sehingga dari sinilah terbentuk karakter dan integritas umat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari apa yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwasanya sholat tidak hanya semacam ibadah gerakan dan ucapan saja, melainkan sholat dapat membentuk karakter dari diri seorang muslim itu sendiri. Ketika kita rajin ibadah, maka disitulah karakter akan terbentuk. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.